Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rahmawati dengan NPM 2001061037. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan manajer, pengertian serta fungsi-fungsi manajemen, peranan penting manajemen, keterampilan-keterampilan manajemen, tantangan menjadi seorang manajer, serta arti penting belajar manajemen. Materi pertama adalah pengertian dan pengelompokan manajer. Manajer adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai. Manajer dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu manajer lini pertama, manajer tingkat menengah, dan manajer puncak. Manajer lini pertama. Manajer lini pertama tugasnya mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial yang biasanya melibatkan kegiatan produksi barang atau jasa bagi para pelanggan organisasi. Yang kedua, manajer tingkat menengah adalah mereka yang berada di posisi di antara jenjang terbawah dan jenjang teratas organisasi. Yang terakhir, manajer puncak. Manajer puncak tugasnya bertanggung jawab atas pengambilan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi jalannya seluruh organisasi dan menetapkan rencana kerja dan sasaran bagi seluruh organisasi secara keseluruhan. Materi kedua yaitu pengertian manajemen beserta fungsinya. Manajemen adalah hal yang dilakukan oleh para manajer dengan melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Ada 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, penataan atau organizing, penugasan atau commanding, pengorganisasian atau coordinating, pengendalian atau controlling. Materi ketiga yaitu peranan manajemen. Peranan manajemen yang digagas oleh Mintzberg. Yang pertama, peran antar pribadi, peran yang melibatkan orang-orang lain dan tugas-tugas yang bersifat simbolis. Yang kedua, peran informasi, peran yang melibatkan pengambilan keputusan atau wirausaha, pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Materi yang keempat adalah keterampilan-keterampilan manajemen yang digagas oleh Katz. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan teknis atau pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan sebuah pekerjaan tertentu. Yang kedua, keterampilan hubungan antar manusia atau kemampuan untuk bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Keterampilan sangat penting bagi para manajer di semua jenjang organisasi. Materi yang kelima yaitu tantangan menjadi seorang manajer. Beberapa tantangan menjadi seorang manajer. Manajemen dapat menjadi sebuah pekerjaan yang keras dan seringkali tak mengenal balas budi. Yang kedua, manajer menghabiskan cukup banyak waktu dalam rapat dan menangani gangguan yang dapat memakan waktu dan terkadang tidak produktif. Yang ketiga, para manajer seringkali berhadapan dengan beragam banyak karakter orang yang dituntut menyelesaikan tugas dengan sumber daya yang terbatas. Materi yang terakhir adalah materi ke-6 yaitu arti penting belajar manajemen. Mengapa kita perlu belajar manajemen? Yang pertama, universalitas manajemen yang merujuk pada fakta bahwa para manajer dibutuhkan di segala bentuk dan ukuran organisasi di setiap jenjang dan bidang kerja organisasi dan di berbagai tempat di seluruh dunia. Yang kedua, menjadi realitas dunia kerja, yaitu Anda akan mengelola atau dikelola. Yang ketiga, kesadaran akan adanya berbagai imbalan. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh case study beserta saran dan solusinya. Perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat mengakui telah melakukan skandal akuntansi yang menyebabkan perdagangan sahamnya di bursa Nasdaq terhenti. Beberapa minggu kemudian, WorldCom menyatakan diri bangkrut meski didakwa telah melakukan pemalsuan, konspirasi, dan laporan keuangan yang salah. Mantan CEO WorldCom
tersebut mengakui tidak bersalah. Manajer seseorang yang telah bekerja melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran-sasaran organisasi, dan manajer memiliki 10 peran dalam memimpin perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah dirancanakan. Kesimpulan, manajer dalam perusahaan tersebut belum melakukan perannya dalam memimpin perusahaan dengan baik dan benar, karena dalam kasus ini, manajer perusahaan tersebut malah memberi gambaran yang salah tentang kinerja perusahaan dengan cara memalsukan miliaran bisnis sebagai belanja modal, dan meski didakwa telah melakukan pemalsuan, mantan CEO WorldCom tersebut mengaku tidak bersalah. Saran atau solusi dari masalah tersebut adalah sebaiknya manajer menerapkan perannya di dalam perusahaan. Seperti pemecahan masalah, manajer harus memberikan gambaran yang baik dan benar agar perusahaan tersebut maju dan berkembang, sehingga manajer dapat mencontohkan perannya kepada karyawan dan mampu memimpin perusahaan dengan mau mengakui kesalahannya. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan, dan manajer harus mengontrol apa yang dikerjakan oleh karyawannya sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.